Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dikarenakan masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal berdekatan dengan masjid, akan tetapi Allah belum berikan nikmat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sehingga mereka masih terbaring pada saat mendengarkan suara azan. Namun ada di antara saudara-saudara kita yang jauh tinggalnya dari masjid ini, begitu ringan langkahnya untuk melaksanakan salat subuh. Ini bukan masalah jarak, akan tetapi ini adalah masalah keimanan. Sehingga jarak itu tidak akan mempengaruhi bagaimana dekat ataupun jauhnya seseorang tinggal dengan masjid, kalau seandainya keimanan tersebut sudah terpatri di dalam jiwa kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan kita sehingga kita tahu bagaimana caranya melaksanakan salat subuh. Kalau seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah, mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat subuh hari. Mungkin ada yang menginovasi rakaat salat, ada yang melakukan salat dengan berbagai macam caranya. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk melaksanakan salat tersebut, sehingga para ulama setelah tersebut mereka mengajarkan kita. Maka adalah sebuah statement yang benar pada saat seseorang mengatakan, mari sama-sama kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, bermanhaj terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Benar sekali kalimat tersebut, akan tetapi kita tidak pernah bersentuhan langsung dengan Rasulullah kalau seandainya para ulama tersebut tidak mengajarkan kepada kita, karena kita tidak hidup semasa dengan Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu Rasul mengajarkan kepada kita sebuah motivasi. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia akan diberikan pahala jihad. Maka setiap langkah yang Bapak Ibu langkahkan, hayunkan ke tempat ini, melaksanakan salat subuh berjamaah, sekaligus menuntut ilmu di dalam majelis zikir ini merupakan pahala jihad. Apabila kita meninggal, maka kita meninggal dalam keadaan syahid. Maka ini adalah sebuah nikmat. Pada saat hari ini kita tidak lagi bisa merasakan bagaimana berjihad di jalan Allah, tapi Allah melalui Rasulnya memberikan fasilitas jihad kepada kita, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu mengajak saudara-saudaranya berada di dalam majelis ilmu, karena majelis ini adalah majelis yang dinamakan dengan majelis Rawdatun min Riyadil Jannah. Pada saat seseorang berada di dalam taman surga dan kita belum pernah berada di surga, maka ini adalah momen kita hidup di dunia tapi berada di dalam taman surga. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW kelak di hari akhirat, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah,
Subuh ini merupakan subuh yang ke-100 saya memberikan pengajian di Masjid Darussalam ini. Dan kita baru memasuki tentang fase neraka. Insya Allah setelah neraka kita akan menceritakan bagaimana nikmatnya syurga. Pada surat Al-Fatir ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamut wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kullu kafar kadzalika najzi kullu kafur. Shadaqallahul 'azim. Ayat ini menceritakan bagaimana kondisi orang-orang kafir pada saat mereka. Allah menjelaskan bagaimana posisi mereka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang kafir bagi mereka itu adalah api neraka jahannam. La yuqda 'alaihim fayamut, dan mereka itu tidak akan pernah dihukum mati. Ini siksaan kepada orang-orang kafir. La yuqda 'alaihim fayamut. Mereka tidak dihukum mati dengan hukuman mati. Berarti mereka disiksa dengan siksaan yang terus-menerus akan merasakan siksaannya. Wala yukhaffafu anhum, dan mereka juga tidak akan diringankan siksaan kepada mereka. Min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah Allah memberikan balasan terhadap orang-orang yang sangat kafir. Ayat ini merupakan bagaimana cerita tentang orang-orang kafir. Sebelumnya sekedar mengingatkan kembali bahwasanya ayat sebelumnya pada ayat 32 Allah menjelaskan ada 3 tipe manusia pada saat mereka mendengarkan mau'izah, pada saat mereka mendengarkan tazkirah. Yang pertama sekali adalah faminhum zalimun li nafsihi. Mereka itu menzalimi dirinya. Ada orang pada saat mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan perkataan dari Rasulullah SAW, mereka mengabaikan, menzalimi diri mereka. Mereka cuekin. Ini adalah tipe manusia yang pertama. Tipe manusia yang kedua pada saat mereka mendengarkan hidayah tersebut adalah wa minhum muqtasidun, dan ada di antara mereka itu adalah yang sangat memilah-memilih. Kalau seandainya perintah ini menguntungkan, maka dia kerjakan. Bagaimana contohnya? Misalnya pada saat dia mau menjadi salah satu calon, misalnya caleg, maka dia pergi ke masjid untuk menunjukkan eksistensinya. Ini yang dinamakan wa minhum muqtasidun. Dan di antara mereka itu ada yang kikir, ada yang pelit sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya mau mencalonkan diri sebagai apa, misalnya katakanlah, maka mereka bersedekah. Sedekahnya untuk apa? Untuk sesuatu yang ditargetkan. Dan yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah. Dan mereka, golongan yang ketiga itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dengan berlomba-lomba. Ini adalah tipe yang paling utama, dan para mufassirin mengatakan bahwasanya tipe ketiga ini adalah para sahabat. Dan ini bisa juga kita raih. Bagaimana kita mencontoh para sahabat? Pada saat mereka mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah, maka mereka berlomba-lomba. Abu Talha pada saat mendengarkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, apa yang dilakukan oleh Abu Talha pada saat mendengarkan ayat tersebut? Maka Abu Talha mengatakan, wahai Rasul, aku mewakafkan 600 batang kurma milikku. Ini adalah kurma terbaik yang kumiliki. Berbeda sama kita hari ini. Pada saat Ustadz berceramah untuk bersedekah, ya, anaknya pulang mendengarkan ayahnya berceramah seperti itu, lalu disedekahkan yang terbaik dari harta ayahnya. Pas pulang ayahnya udah hilang hartanya. Kemana anak harta? Udah saya sedekah ya, sebagaimana perintah ayah. Dijawab sama Ustadz, itu untuk orang lain nak, bukan untuk kita. Itu perbedaannya antara sabiquna bil khairat wa minhum muqtasidun wa minhum zalimun li nafsi. Ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah zalimun li nafsi,
Mereka itu adalah orang-orang yang menzalimi dirinya pada saat mendengarkan mau'izah, tazkirah, mereka mengabaikan. Wa minhum muqtasid, dan mereka itu ada pilih-pilih. Kata-kata iktisad ini adalah kata-kata ekonomis. Sehingga ada bahasa halus orang-orang Aceh kalau seandainya ingin mengatakan pelit, ya, itu biasanya dikatakan krip misalnya, kikir. Tapi bahasa yang halusnya dia sangat ekonomis orangnya. Padahal yang ingin disampaikan adalah dia pelit sekali. Nah, bahasa Al-Quran juga digunakan dengan istilah-istilah ekonomi, yaitu istilah iktisad, itu adalah ekonomi. Dan mereka itu adalah sangat ekonomis. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, dan mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, di fase ini setelah Allah menceritakan bagaimana kenikmatan surga, dan insya Allah akan kita ceritakan nanti pada saat kita membahas tentang surga. Di fase ini pada saat Allah menceritakan tentang bagaimana azabnya neraka, di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi juz 26 halaman 26 sampai dengan 28, beliau mengatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam, bahwasanya orang-orang kafir itu adalah bagi mereka api neraka. La yuqda alaihim fayamut, la yastarihuna bil mauti balil azabi daimun. Mereka itu tidak pernah bisa istirahat dari azab. Sehingga apa? Ini ungkapan yang paling halus, ungkapan yang paling indah pada saat Al-Quran mengungkapkan dengan la yuqda alaihim fayamut. Mereka itu tidak akan pernah dihakimi dengan hukuman mati. Wahum, orang-orang di dalam neraka itu, mereka itu meminta untuk dimatikan oleh Allah. Dan mereka meminta kepada malaikat, wahai malaikat, pintalah kepada Tuhanmu agar matikan kami. Begitu dahsyatnya azab. Bahkan ada di antara penduduk neraka, mereka itu meminta kepada penjaga neraka agar apa? Yukhaffif anna azabini minal yawm. Bahwasanya mereka itu akan diringankan azab walaupun 1 hari. Itu permintaan ahli neraka. Bayangkan, ada di antara mereka yang meminta untuk dimatikan di dalam neraka agar apa? Agar tidak selamanya diazab. Dan ada di antara mereka yang meminta kepada Allah ayyukhaffif al-azab, untuk diringankan azabnya walau 1 hari. Ini menunjukkan bahwasanya dahsyat sekali azab neraka tersebut, sehingga siapapun bagi mereka yang dimasukkan ke dalam neraka itu tidak akan pernah tahan. Dan hukumannya diibaratkan di dalam ayat ini adalah la yuqda alaihim fayamutun. Ini adalah sebuah siksaan yang daimun, yang la yastarih. Mereka itu tidak akan pernah bisa rileks di dalam neraka. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ada beberapa permasalahan pada saat beliau menjelaskan ayat ini. Awal, annal azaba fid dunya indama katsirun yuqtal, bahwasanya orang-orang kafir azab mereka di dunia ini adalah mereka itu dibunuh. Ini azab orang kafir. Pada saat Islam mengajarkan dan mengajak kepada kebaikan, maka mereka tidak mau, maka mereka harus mengikuti kaidah-kaidah dalam Islam. Pada saat mereka melanggar aturan perjanjian dengan orang Islam, maka mereka itu akan dibunuh. Seperti yang terjadi pada beberapa orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Pada saat mereka melanggar aturan, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, mereka itu adalah orang-orang kafir yang bermuahadah, yang membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Tapi pada saat mereka mengingkari janji, maka langkah yang dilakukan yaitu dengan cara dibunuh. Ini salah satu bentuk bagaimana mereka azab di dunia. Tsaniyah, ra'a at-tartib ala ahsani wajh. Bahwasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan di sini memelihara bagaimana penyusunan kata-kata di dalam Al-Qur'an. Wa dzalika li anna at-tartib an la yanqati al-'adzab wa la yaftura. Bahwasanya azab itu tidak akan pernah terputus dirasakan oleh orang-orang kafir.
wala yanqati'a wala bi aqwal asbab, walaupun dengan sebab yang sangat kuat sekalipun mereka itu tidak akan pernah berhenti, mereka itu tidak akan pernah terhenti dari azab. Wala yujabun kama qala, dan mereka itu tidak akan pernah dipenuhi permintaannya. Kenapa? Karena pada saat mereka berada di dalam neraka, mereka itu akan meminta. Apa pintaannya? Dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, Allah berfirman, wa nadau ya malik liyuqdi alaina rabbuk, dan mereka meminta kepada malaikat Malik, liyuqdi alaina rabbuk, agar diselesaikan saja urusan kami oleh Tuhan. Ini adalah permintaan orang-orang di dalam neraka, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Maka beruntung kita di subuh yang berbahagia ini kita mengetahui ayat ini. Agar apa? Agar kita tidak termasuk di antara mereka yang akan mengulangi ucapan ini. Allah membocorkan transkrip percakapan penduduk neraka kepada kita. Agar apa? Agar kita yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini, bukan kita yang akan mengucapi kata-kata ini. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah bermaksiat kepada Allah, jangan pernah meninggalkan Allah, jangan pernah berpaling dari Allah dan Rasul. Karena ini adalah salah satu hikmah dan nikmat terbesar bagi kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di atas dunia ini. Wa hum yastarikhuna fiha. Istarakha ini merupakan salah satu ungkapan mustarikhun. Yastarikh, ya. Itu adalah ungkapan di mana suara teriakan yang lantang, ya. Di dalam surat Ibrahim, wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Ini diungkapkan di dalam surat Ibrahim, dan ini sudah kita bahas bahwasanya aku tidak bisa menyuarakan keinginan kalian, begitu juga dengan kalian menyuarakan keinginanku. Tapi kata-kata Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan seperti ini, bahwasanya ini adalah suara teriakan sebagaimana teriakan orang-orang demon. Orang-orang demo itu kan pakai mic besar, suaranya menggelegar. Nah, kata-kata ini, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka itu berteriak, ya, berteriak untuk meminta kepada Allah, meminta agar dihentikan azabnya, berteriak untuk dimatikan mereka. Agar apa? Agar mereka diringankan azabnya, dimatikan. Wa in istarahu wa tarabu la yukhaffifullahu min indihi in'aman ila ay yatlubuhu. Bahwasanya sekalipun mereka berteriak dengan suara yang lantang, keras, maka mereka itu tidak akan pernah diijabahkan permintaan mereka. Ini adalah ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran di mana penggunaan kosakatanya itu adalah kosakata yang memang terrefleksikan dengan kehidupan dunia. Pada saat seseorang mendemo, ya, melakukan demo, aksi, suara mereka itu pasti akan didengarkan. Katakanlah misalnya datang adik-adik mahasiswa berkumpul semuanya di mana, di sebuah lapangan, dan mereka menteriakkan secara lantang apa yang mereka tuntut. Orang-orang akan mendengarkan dan akan mengiyakan. Seperti kasus misalnya pada tahun berapa di Indonesia ada adik mahasiswa semuanya mendemo tentang turunnya Soeharto. Didengar, ya, didengar. Kenapa? Karena dengan kata-kata demo. Nah, pada saat nanti di dalam neraka mereka juga demo. Penduduk neraka juga demo, menyuarakan dengan suara yang lantang, tapi apa yang dikatakan oleh Allah tidak akan pernah dikabulkan permintaan mereka. Wa qauluhu ta'ala rabbana akhrijna ay sarukhuhum bihadza ay yaqulun rabbana akhrijna lianna surakhahum kalaman wa fihi isyaratun ila anna ilamihim ta'dzibun la ta'dibun. Bahwasanya teriakan mereka itu merupakan bukanlah sebagai bentuk tuntutan hak dan bukanlah sebagai pelajaran, bukan menuntut yang hak ataupun sebagai ta'dibun, akan tetapi ta'dzibun, akan tetapi ini merupakan azab bagi mereka sehingga mereka menyuarakan suara yang lantang untuk meminta supaya dimatikan ataupun diringankan.
Wa dzalika li anna al-mu'adzab idza qala li mu'adzibihi la arji'u ila ma fa'altu wa bi'sa ma. Bahwasanya tidak ada lagi tobat pada saat ini sudah berlalu semuanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah kesempatan bagi kita semua jemaah yang berhadir di sini. Berapa banyak di antara jemaah ada yang melakukan dosa-dosa terdahulu. Mungkin dulu kita tidak menjaga aurat kita. Ini adalah kesempatan Allah berikan. Pintalah ampun kepada Allah terhadap kemaksiatan yang pernah dilakukan. Mungkin dulu kita pernah mengabaikan orang tua yang hidup dengan kita. Bahkan kita lebih memperhatikan anak dan istri kita. Maka mulai hari ini bertaubatlah, pintalah ampun kepada orang tuanya. Minta maaf kepada orang tuanya atas segala kelalaian yang selama ini. Kalau dulu mungkin kita bukanlah anak yang mengabdi kepada orang tua, maka pulanglah, mengabdilah kepada orang tua. Berikan apa yang sangat disukai oleh orang tuanya. Berapa banyak di antara mereka baru sadar akan surga di dalam rumah mereka pada saat mereka sudah tidak ada lagi. Hari ini banyak di antara orang tua itu yang mengeluh sampai masuk rumah sakit di opname dikarenakan ulah anaknya. Maka ini adalah kesempatan kepada kita. Sebelum azab ini datang, maka pintalah ampun kepada Allah. Faqala ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dan Allah berfirman bahwasanya, bukankah kita sudah diberikan peringatan dan diberikan kesempatan untuk mengelola bumi ini. Ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Semua kita terkadang menjadi pemimpin paling tidak untuk keluarga kita. Ini yang dinamakan dengan isti'mar. Isti'mar itu adalah bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada di atas muka bumi ini. Agar apa? Agar semua sumber daya tersebut dapat menuju kepada ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Apapun yang diberikan oleh Allah, maka ini menjadi sebuah kesempatan kepada kita untuk menuju kecintaan kita, ketaatan kita, kesolehan kita kepada Allah dan kepada Rasul. فإن المانع إما أن يكون فيهم حيث لم يتمكنوا من النظر فيما أنزل الله وإما أن يكون في مرشدهم حيث لم يتلو عليهم وما يرشدهم. Adapun yang membuat mereka menghalangi untuk bisa taat itu, imma an yakuna fihim haitsu lam yatamakkanu minan nadhri fima anzalallah. Dikarenakan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melihat dan mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Allah. Ini ada beberapa momen seperti ini. Seperti mereka-mereka yang hidup di Eropa, yang jauh dari dakwah dengan komunitas kehidupan orang-orang kafir. Mereka tidak tersentuh dengan hal-hal seperti ini. Tapi pada saat mereka tersentuh, mereka itu jauh lebih kuat keimanannya. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan, salah seorang teman sewaktu di Belanda dia masuk Islam, tapi sebelum dia masuk Islam dia biasa-biasa saja keimanannya. Begitu dia masuk Islam dia pelajari. Begitu dia pelajari tentang Islam, dia temukan satu ayat tentang iddah. Ini perempuan. Dia ketahui tentang iddah. Oh, ternyata dahsyat sekali agama ini katanya. Sampai dengan masa iddah itu diatur dalam kitab suci. Ini menunjukkan bukan ajaran agama yang biasa. Sehingga apa? Dia datang ke suaminya orang Mesir. Dia cerita, kenapa kamu nggak bilang kalau di dalam Al-Quran itu ada hal-hal seperti ini? Dibilang sama suaminya, karena orang Mesir itu ramai juga yang sekuler, ya, ramai juga yang taat. Dia bilang, aku juga tidak tahu ada seperti itu di dalam Al-Quran. Jadi ada orang yang memang Islam itu dikarenakan Islam KTP, ada Islam itu karena hidayah. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah seperti ini, maka mereka itu tingkat keimanannya itu sungguh luar biasa. Maka dia begitu dia mengetahui, mempelajari, ya, tidak terhalangi dirinya untuk mempelajari apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, maka ini adalah sebuah nikmat. Sebagaimana nikmat kita di subuh hari ini. Berapa banyak di antara kita
yang di antara saudara-saudara kita yang mengetahui adanya kajian hampir setiap subuh di masjid ini. Kajian di masjid ini setiap habis maghrib. Tapi berapa banyak di antara mereka yang mau hadir seperti ini? Ini adalah nikmat yang Bapak Ibu rasakan. Tidak seperti mereka-mereka yang mendengarkan dari luar bahwasanya oh ada pengajian di Masjid Darussalam setiap subuh. Tapi siapa di antara mereka yang berhadir di sini? Karena di dalam Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ada mani'un, ada penghalang, yaitu dikarenakan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajari. Ini adalah penghalang yang pertama. Wa imma ayyakuna mursyiduhum haitsu lam yatlu alaihim. Atau ayat tersebut, hadis tersebut itu tidak pernah disampaikan. Ini adalah perbedaan lagi. Yang disampaikan adalah atasat sabi, misalnya seperti itu. Tidak disampaikan dengan ayat-ayat seperti ini. Tidak ada secara keseluruhan. Namun alhamdulillah kita patut berterima kasih kepada PKM. Di sini disediakan dengan berbagai macam kajian. Ada fikih, ada tauhid, ada hadis, ada Al-Quran, ada tematik. Jadi tidak ada alasan warga desa untuk mengkomplain, katakanlah Tunku Imung, Pak Gesi nanti di hari akhirat. Ya Allah, azablah Pak Gesi misalnya, azablah Tunku Imum karena mereka tidak buat kajian. Tidak, semua sudah difasilitasi di sini. BKM ini telah melepaskan tanggung jawabnya kepada semua jamaah. Kenapa? Karena menyediakan fasilitas pengajian setiap habis subuh dan setiap habis maghrib. Maka ini adalah choice, pilihan. Kita memilih datang atau tidak datang. Kalau seandainya kita memilih datang, maka kita termasuk di antara orang-orang yang melepaskan diri kita dari akan mengucapkan dialog transkrip ahli neraka ini. Fazuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Wa qawlihi fazuqu isyaratun ila ad-dawam wa huwa amrun ihana. Bahwasanya zuq ini adalah nikmatilah. Bayangkan Al-Quran menggunakan kata-kata nikmatilah sensasi neraka. Seharusnya neraka itu tidak pernah dikatakan dengan kata-kata zuq, dengan kata-kata nikmat, karena memang tidak nikmat sama sekali, azab. Tapi Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata fazuqu, maka nikmatilah. Sehingga orang-orang Mesir pada saat mereka berdialog dengan temannya, apabila temannya tidak ada perasaan, misalnya kita pergi makan, begitu pergi makan, pas mau bayar pura-pura sibuk, ada telepon dan datanglah misalnya sibuk. Pokoknya setiap habis makan-makan misalnya sama kawan-kawan tidak pernah bayar. Itu ungkapannya inta mafizuq. Kamu itu nggak punya perasaan. Itu ungkapan yang diungkapkan apabila ada orang pelit seperti itu. Inta mafizuq katanya. Nggak ada perasaan. Ini ungkapannya ini adalah diungkapkan kepada penduduk neraka. Pada saat mereka diazab di dalam neraka, maka diungkapkan oleh Allah dengan kata-kata fazuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan isyaratun ila dawam, ini menunjukkan kepada continue, kebersinambungannya, wa huwa amrun ihanah, dan ini merupakan penghinaan. Fama lidh-dhalimin alladhina wada'u a'malahum wa aqwalahum fi ghairi mawdhi'iha wa ataw bima'dhiratin fi ghairi waqtiha min nasirin fi waqtil hajati yansurunahum. Bahwasanya siapa saja yang meletakkan perbuatannya, perkataannya bukan pada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka mereka ini akan merasakan hal-hal seperti ini. Saya berulang kali mengatakan dan mengingatkan diri saya dan jamaah semuanya, usahakan pada saat minum itu tidak dengan tangan kiri. Usahakan, ini berulang kali saya katakan, dan ini diulangi oleh jamaah yang menghadiri kajian. Kenapa? Karena pada saat mengkonsumsi dia tidak pernah menghadirkan Rasul. Sebenarnya makna mengikuti sunnah Rasul itu bukan hanya secara fisik saja seperti klaim beberapa jamaah hari ini. Mohon maaf misalnya, kalau sudah hitam dahi itu sudah sunnah. Bukan seperti itu saja. Kalau sudah cingkrang sudah sunnah. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana memahami sunnah itu adalah dengan cara mentadabburi,
Rasul minum seperti apa? Ayo hadirkan. Rasul minum dengan tangan kanan. Walaupun panas, walaupun pergi kenduri, kotor tangan kanan, gelas bisa dicuci Bapak Ibu. Gelas bisa dicuci, tapi kalau misalnya dengan tangan kiri, itu tidak ada tasamuhnya. Tidak ada maafnya. Kenapa? Ini adalah perbuatan yang dianjurkan oleh iblis. Ini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pilih mana? Alasannya tangan kanan kotor. Emang tangan kotor nggak bisa pegang gelas? Tidak bisa pegang aqua, misal tidak bisa pegang air mineral. Ini yang harus kita hadirkan. Belum lagi dengan sunnah-sunnah yang lain. Saya sering mengulang, coba upayakan bagaimana cara masuk rumah. Ya, jangan seperti kucing masuk rumah. Kucing asal aja dia masuk rumah. Kita diajarkan oleh Rasul bagaimana bersunnah dalam masuk rumah. Masuk dengan kaki kanan, baca salam. Bagaimana cara melepaskan sendal? Lepaskan sendal dengan kaki kiri. Lepas dulu kaki kiri, dan itu kalau kita mau coba, kita mau melatih bisa, dan perlu waktu lama. Ya, perlu waktu lama. Waktu kita lepas sendal, hampir semua kita melepas sendal dengan kanan, sepatu dengan kanan dulu. Tapi Rasul mengajarkan lepaskan dengan yang kiri, pakai dengan yang kanan. Ayo kita hadirkan bagaimana Rasul lepas sendal, lepas sepatu. Ayo kita hadirkan bagaimana Rasul masuk rumah. Ayo kita hadirkan bagaimana Rasul masuk ke tandas, bagaimana keluar tandas. Ini yang dinamakan dengan mengamalkan sunnah. Jangan hanya klaim sunnah, ya. Jangan hanya klaim. Ya. Ini yang perlu kita ulangkan, bahwasanya sunnah itu memang harus ditiru sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam tatanan kehidupan kita. Maka sungguh indah kalau seandainya kita mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam tatanan kehidupan ini. Semoga ayat ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul dengan kita mempelajarinya, sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan akan mengucapkan dialog ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.